Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Bilsa Sabina Azizah dan rekan saya Najwa Fakirani Nabila, Gilang Rizky Gunawan, Riyana Putri Natania. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kualitas alat evaluasi dan taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu ada kualitas alat evaluasi. Kualitas alat evaluasi merujuk pada sejauh mana suatu instrumen atau metode yang digunakan untuk mengukur atau menilai sesuatu yang dapat diandalkan dan valid. Nah, ada beberapa rangkuman mengenai kualitas alat evaluasi. Yang pertama yaitu ada reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana alat evaluasi menghasilkan hasil yang konsisten jika digunakan berulang-ulang dalam situasi yang sama. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan melalui uji ulang atau tes retest, konsisten internal, dan observasi ulang. Ada beberapa jenis reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas tes ulang. Tes ulang atau retest adalah penggunaan alat penilaian terhadap subjek yang sama dilakukan 2 kali dalam waktu yang berlainan. Yang kedua ada reliabilitas pecahan setara. Mengukur reliabilitas bentuk pecahan setara tidak dilakukan dengan pengulangan kepada subjek yang sama, tetapi menggunakan hasil dari bentuk tes yang sebanding atau setara. Ketiga ada reliabilitas belah 2. Realitas belah 2 mirip dengan reliabilitas pecahan setara, terutama dalam pelaksananya. Dalam prosedur ini, tes diberikan kepada kelompok subjek cukup 1 kali atau pada suatu saat. Yang terakhir ada reliabilitas konsisten internal. Reliabilitas jenis ini terlihat jika seseorang pemeriksa memberikan tes yang berbeda jenis pertanyaannya, tetapi konstruksinya sama dengan hasil yang mirip. Yang kedua adalah validitas. Validitas mencerminkan sejauh mana alat evaluasi benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada beberapa jenis validitas seperti validitas konten, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Validitas adalah aspek penting dalam memastikan alat evaluasi relevan. Ada beberapa jenis validitas. Yang pertama adalah validitas isi. Validitas isi berkaitan dengan kesanggupan alat penilaian dalam pengukuran isi yang seharusnya. Artinya, tes tersebut mampu mengungkapkan isi atau suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Yang kedua adalah validitas bangun pengertian. Validitas bangun pengertian adalah atau konstruk validity berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukur. Yang ketiga adalah validitas ramalan. Dalam validitas ini yang diutamakan bukan isi tes melainkan kriterianya. Apakah alat penilaian tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri, perilaku tertentu, atau kriteria tertentu yang diinginkan. Yang keempat adalah validitas kesamaan. Validitas kesamaan suatu tes artinya membuat tes yang memiliki persamaan dengan tes sejenis yang telah ada atau yang telah dibakukan. Yang ketiga ada objektivitas. Objektivitas berhubungan dengan tingkat subjektivitas atau bias dalam proses evaluasi. Semakin objektif alat evaluasi, semakin sedikit interpretasi yang diperlukan dan hasilnya lebih konsisten antar penilai. Yang keempat ada keterbacaan. Keterbacaan adalah kemampuan alat evaluasi untuk dipahami dengan baik oleh orang yang menggunakannya. Bahasa yang jelas, instruksi yang tepat, dan tata letak yang baik dapat meningkatkan keterbacaan. Yang kelima ada sensitivitas. Sensitivitas adalah alat evaluasi merajuk pada kemampuan untuk mendeteksi perubahan atau perbedaan yang signifikan dalam hal yang diukur. Sebuah alat evaluasi yang sensitif akan menghasilkan data yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang keenam ada efisiensi. Efisiensi mengacu pada waktu, sumber daya, dan upaya yang diperlukan untuk menggunakan alat evaluasi. Alat evaluasi yang efisien akan menghemat waktu dan biaya. Lalu yang ketujuh ada keandalan. Keandalan berhubungan dengan integritas alat evaluasi dan perlindungan dari manipulasi atau penipuan. Ini penting dalam menghindari hasil yang tidak tepat. Yang selanjutnya ke-8 ada aplikabilitas alat evaluasi harus sesuai dengan tujuan pengukuran dan populasi yang dituju. Aplikabilitas memastikan bahwa alat tersebut dapat digunakan dengan efektif dalam konteks yang relevan.
Yang kesembilan ada standarisasi, yaitu standarisasi alat evaluasi melibatkan pengembangan prosedur yang tetap dan konsisten dalam penggunaannya. Ini membantu meminimalkan variabilitas dalam hasil. Yang kesepuluh ada pelatihan penilai. Pelatihan yang memadai bagi mereka yang akan menggunakan alat evaluasi sangat penting untuk memastikan penggunaan yang benar dan konsisten. Dari beberapa kualitas alat di atas, dalam pengembangan dan penggunaan alat evaluasi, perhatian terhadap kualitas adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang akurat dan bermanfaat dalam berbagai konteks evaluasi seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Untuk bahasan selanjutnya yaitu ada taksonomi Bloom. Di sini taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan tingkat-tingkat berbeda dari pemahaman dan kognisi dalam pembelajaran. Taksonomi ini pertama kali dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom dan timnya pada tahun 1956 dan telah mengalami revisi selama bertahun-tahun. Taksonomi Bloom adalah alat penting dalam perencanaan, pengajaran, dan evaluasi pendidikan. Taksonomi Bloom ini membantu guru, instruktur, dan desainer kurikulum untuk memahami dan mengelola tingkat pemahaman siswa. Taksonomi ini terdiri dari 6 tingkatan yang disusun secara hierarkis, mulai dari tingkat pemikiran yang lebih rendah hingga tingkat yang lebih tinggi. Tingkatan taksonomi Bloom yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Ini adalah tingkat pemahaman yang paling dasar. Siswa mengingat fakta, konsep, atau informasi. Contohnya menghafal tanggal sejarah atau fakta matematika. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension. Adalah siswa mampu menjelaskan atau menguraikan informasi yang telah mereka pelajari. Mereka dapat menginterpretasikan, merangkum, dan menggambarkan konsep. Contohnya menyimpulkan ide utama dari sebuah teks. Yang ketiga ada aplikasi atau application. Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi konkret. Mereka menggunakan konsep dan prinsip untuk memecahkan masalah. Contohnya adalah menerapkan rumus matematika dalam perhitungan. Yang keempat adalah analisis. Siswa mampu menguraikan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan di antara mereka. Mereka melakukan analisis komponen, mengidentifikasi pola, atau mengklasifikasikan informasi. Contohnya membedah struktur sebuah esai. Yang kelima adalah evaluasi atau evaluation. Siswa mampu menilai informasi atau argumen, membuat keputusan berdasarkan bukti, dan mengevaluasi solusi. Mereka mempertimbangkan nilai dan kekurangan dari suatu gagasan atau tindakan. Contohnya menilai efektivitas sebuah kebijakan pemerintah. Yang keenam yaitu penciptaan atau creation. Ini adalah tingkat tertinggi dalam taksonomi Bloom. Siswa mampu membuat sesuatu yang baru, menggabungkan elemen-elemen yang ada untuk menciptakan karya yang asli. Contohnya itu menulis sebuah cerita orisinil atau merancang solusi inovatif untuk masalah sosial. Penerapan taksonomi Bloom dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan pengajaran yang mencakup berbagai tingkat pemahaman. Guru dapat merancang pertanyaan, tugas, atau aktivitas yang sesuai dengan tingkat taksonomi yang diinginkan. Taksonomi Bloom juga bisa digunakan untuk mengukur pencapaian siswa dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.